Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Fifatul Arofah dari Program Studi Sejarah Peradaban Islam dengan nomor NIM 53010200165. Di sini saya akan mempresentasikan atau menerangkan tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hijrah berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan suatu perbuatan atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun menurut syariat Islam, hijrah dapat diartikan menjadi tiga macam. Pertama, hijrah berarti meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hijrah berarti mengasingkan diri dari pergaulan orang-orang kafir atau musyrik. Yang ketiga, hijrah berarti berpindah dari negeri atau daerah orang-orang kafir ke negeri atau daerah orang-orang mukmin. Terjadinya hijrah ke Madinah berawal dari ketidakamanan kaum muslimin Mekah dari tindasan dan ancaman orang-orang kafir Quraisy, sehingga kaum muslimin tidak merasa nyaman di negaranya sendiri. Rasulullah SAW meminta kepada para sahabatnya untuk menyusul kaum Ansor ke Yastrib dengan cara berpencar-pencar agar tidak menimbulkan keresahan atau kepanikan kaum kafir Quraisy terhadap mereka. Rasulullah SAW dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awal tahun 53 dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan hanya Ali bin Abi Thalib dan keluarga Abu Bakar yang tahu akan keberangkatan mereka berdua. Sebelum berangkat, Rasulullah SAW membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengenakan mantelnya yang berwarna hijau atau sering disebut Hadramaut dan memintanya untuk berbaring di tempat tidurnya. Serta Ali bin Abi Thalib diminta supaya mengembalikan seluruh harta titipan penduduk Mekah kepadanya. Rasulullah SAW berangkat menyusuri jalan Madinah ke Yaman hingga tiba di Gua Sur, dan mereka bermalam di Gua Sur selama 3 malam. Dan setiap malam ditemani oleh Abdullah bin Abu Bakar yang bertindak sebagai mata-mata. Jadi saat Rasulullah dan Abu Bakar beristirahat, yang menjaga mereka dan bertindak sebagai mata-mata adalah Abdullah bin Abu Bakar. Dan selama di Gua Sur, Abu Bakar dan Rasulullah meminum air susu kambing yang diberi oleh pengembara yang bernama Amir bin Fuhairah. Sebelum berangkat, Rasulullah dan Abu Bakar kabarnya telah diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian orang-orang kafir Quraisy pun bermusyawarah di Dar al-Nadwah untuk merumuskan cara yang akan diambil untuk membunuh Rasulullah. Dan orang-orang kafir pun menyewa seorang algojo untuk mengepung rumah Rasulullah dengan instruksi yang mereka bawa. Keluarkan Muhammad dari rumahnya dan langsung penggal tekuknya dengan pedangmu. Tetapi mereka tidak menemukan Rasulullah dan hanya Ali bin Abi Thalib yang berada di rumah Rasulullah. Kemarahan kaum kafir Quraisy pun menjadi-jadi. Dengan segera mereka mengejar Rasulullah dan menyusuri jalan Yaman ke Madinah. Mereka juga memeriksa Gua Sur yang menjadi tempat persembunyian Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Akan tetapi, mereka hanya melihat keadaan Gua Sur itu penuh dengan sarang laba-laba dan sarang burung. Dan salah seorang kafir Quraisy pun berkata bahwa jaring laba-laba di tempat itu sudah ada sebelum Muhammad lahir, dan saya juga melihat ada 2 burung dara hutan di situ, dan tidak ada orang di dalamnya. Jadi mustahil jika Muhammad bersembunyi di situ. Setelah situasi dirasa aman, Rasulullah SAW pun meneruskan perjalanannya ke Madinah.
Sesampainya di Kuba, yaitu sebuah desa yang berjarak kurang lebih 5 kilometer dari Yastrib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beristirahat di situ untuk beberapa hari. Beliau menginap di rumah Kalsum bin Hidun. Di halaman rumah ini pun Rasulullah membangun masjid dan masjid tersebut adalah masjid pertama. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah SAW disambut oleh kaum Ansor yang mengeluk-elukkan Nabi dan menyambut dengan iringan drum band serta syair-syair Tola'al Badru Alaina. Penduduk kota Madinah terdiri dari dua suku besar, yaitu suku Khuzraj dan suku Aus. Sebagian besar suku ini telah masuk Islam. Sewaktu berlangsungnya perjanjian Al-Aqobah pada tahun 621 Masehi di dalam wilayah Mina, kedua suku ini yang memberi perlindungan terhadap Rasulullah SAW. Mereka bersumpah setia menampung kaum mukmin Mekah atau sering disebut Muhajirin, sehingga mereka disebut Al-Ansor, yaitu para penolong, sedangkan kaum mukmin Mekah disebut Muhajirin atau para pengungsi. Ketika beliau melanjutkan perjalanannya, sesampainya di Wadi Ranuna dan ketika itu sudah masuk waktu sholat Jumat, beliau turun dari unta dan melaksanakan sholat Jumat di kampung Bani Amr bin Aus. Setelah sholat Jumat selesai, datanglah dua orang yang bernama Itban bin Malik dan Abbas bin Ubad seraya berkata, "Ya Rasulullah, sudikah kiranya Tuhan singgah di tempat kediaman kami untuk sementara waktu?" Rasulullah SAW bersabda, "Biarlah unta ini berlalu dan mendapatkan petunjuk." Semua mendengar sabda Nabi terdiam. Dan Rasulullah SAW pun melanjutkan perjalanannya. Di kampung Bani Bayadah, Bani Sa'idah, Bani Haris, dan Bani Adi, mereka pun meminta agar Rasulullah SAW singgah di tempat mereka. Tetapi Rasulullah SAW tidak mau dan menjawab dengan sabdaan yang sama. Sesampainya di kampung Bani Malik An-Najjar, tepat di depan rumahnya Abu Ayyub, unta beliau berhenti. Sedangkan tempat itu masih dipakai oleh Sahal dan Suhail, anak yatim Amr bin Amarah, di bawah pemeliharaan Mu'adz bin Farah untuk mengeringkan kurma. Rasulullah bersabda, "Inilah tempat kediaman yang Allah kehendaki." Lalu Rasulullah berdoa sampai 4 kali, yaitu, "Ya Tuhan, mudah-mudahan Engkau menempatkan daku pada tempat kediaman yang diberkahi, dan Engkaulah sebaik-baik yang memberi tempat kediaman." Maka Rasulullah turun dari untanya untuk berdiam di rumah Ayub. Pada malam itu juga Rasulullah SAW menunjuk 12 tokoh dari suku besar itu, 9 tokoh dari Khuzraj dan 3 tokoh dari Aus untuk menempati kedudukan Al-Nuqobah atau pembesar pengawal yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah dari suku Khuzraj. Di sini Rasulullah SAW meningkatkan persaudaraan yang sangat erat antara sahabat Mekah dan sahabat Madinah. Setiap orang Ansor bersahabat dengan satu orang Muhajirin sehingga kaum pendatang tidak merasa asing di tempat barunya. Sesudah perselisihan dari kaum musyrikin Mekah dengan cara hijrah, sekarang Rasulullah SAW berhadapan dengan kaum Yahudi Yastrib yang sudah ratusan tahun berdiam di sana. Mereka terdiri dari Bani Quraisyah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Karena dilatar belakangi oleh alasan bahwa Rasulullah itu berasal dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Kedengkian mereka pun akhirnya timbul. Menurut Salabi, ada 5 faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan Islam. Pertama,
Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Yang kedua, Nabi Muhammad menyerahkan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Yang ketiga, para pemimpin Quraisy tidak menerima kebangkitan di hari akhir dan siksa akhirat. Yang keempat, taklid kepada nenek moyang. Yang kelima atau yang terakhir, pembahat dan penjual patung menganggap Islam itu sebagai penghambat rezeki mereka. Halangan dan rintangan dalam Rasulullah SAW berdakwah selalu saja ada, bahkan sampai sekarang pun di mana ada kebenaran, di situ ada kebatilan.